Bagaimana pendapat Anda jika rumah KPM diberikan label seperti ini? Ini adalah penanda bahwa rumah penerima program Keluarga Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pendamping sosial project. Senang sekali kami pada kesempatan hari ini dapat berjumpa lagi dan memberikan kabar tentang seputar pelaksanaan program Keluarga Harapan. Dan hari ini di wilayah kami akan segera dilaksanakan labelisasi rumah penerima program Keluarga Harapan. Jadi mungkin di wilayah sahabat sosial ada yang telah melakukan labelisasi untuk rumah-rumah penerima PKH. Sebelum kita lanjut menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat sosial menerima informasi untuk video-video terbaru dari channel kami. Oke, kita lanjut di pembahasan. Pada kesempatan hari ini kami ingin memberikan pengalaman serta membagi pengalaman kami dengan sahabat sosial yang ada di rumah. Jadi di wilayah kami, sahabat sosial, akan segera dilaksanakan labelisasi rumah penerima manfaat program Keluarga Harapan. Kurang lebih seperti ini. Jadi rumah penerima PKH akan kita berikan label seperti ini untuk menunjukkan atau membedakan rumah-rumah yang ada di wilayah kami yang menerima program Keluarga Harapan dan yang tidak menerima program Keluarga Harapan. Tujuan labelisasi ini ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa inilah rumah-rumah penerima PKH. Jika terjadi salah sasaran di lapangan, maka masyarakat bisa membuat pengaduan. Selanjutnya kami akan tindak di lapangan. Bagaimana pendapat sahabat sosial tentang adanya labelisasi rumah-rumah KPM yang menjadi penerima program Keluarga Harapan? Jadi bagaimana menurut pandangan teman-teman tentang rumah-rumah yang diberikan label Keluarga Prasejahtera, sehingga masyarakat bisa tahu mana yang dapat PKH, mana yang tidak dapat PKH. Selanjutnya, apakah di wilayah sahabat sosial ada labelisasi untuk rumah-rumah penerima program Keluarga Harapan? Jika ada, bagaimana efektivitas dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan? Apakah setelah adanya labelisasi banyak yang mengundurkan diri atau graduasi mandiri? Jadi alasan kenapa kami melakukan labelisasi rumah-rumah penerima program Keluarga Harapan ini adalah menindaklanjuti banyaknya pengaduan yang tidak tertulis. Jadi banyak pengaduan yang sifatnya lisan kepada dinas sosial, baik itu pendamping, koordinator kabupaten, sehingga kami pun telah pernah melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Namun hasilnya tidak bisa akurat 100% karena sebagian juga ada yang menutupi aset keluarga atau aset yang dimiliki oleh KPM tersebut dan berbagai alasan. Dan kami telah juga melibatkan aparat desa dan dusun, namun menjadi tetap masih ada yang lolos dari pengawasan kami. Buktinya dengan masih adanya laporan-laporan yang sifatnya lisan dan tidak tertulis, sehingga kami juga susah untuk menindaklanjuti dalam hal penindakan kepesertaannya. Tujuan labelisasi rumah KPM PKH, jadi tujuan dinas sosial nilai bagaimana kelayakan dari penerima program Keluarga Harapan itu sendiri, dengan cara mempertimbangkan apakah keluarga ini masih layak untuk mendapatkan program Keluarga Harapan atau tidak. Karena ada label, maka masyarakat umum pun bisa melihat apakah ini
masih layak atau tidak. Semoga ada jalan keluar dan ada hasil yang diterima oleh program, yaitu graduasi mandiri yang lebih banyak lagi. Untuk pencapaian target graduasi, jadi adapun tujuan adanya labelisasi ini adalah untuk memancing peningkatan graduasi mandiri. Jadi di wilayah kami itu graduasi mandiri itu tergolong masih rendah, karena dari 200 penerima program keluarga harapan yang graduasi mandiri ini baru sekitar 5-7 keluarga per tahun. Dan itu dari Kementerian Sosial kami telah diberikan target yaitu 10%. Makanya kami dibantu oleh Dinas Sosial diberikan label seperti ini. Jadi labelnya seperti ini yang akan segera kami tempel di setiap rumah penerima program keluarga harapan yang ada di wilayah dampingan kami. Dan di situ juga kami akan melibatkan aparat desa, dusun, dan pihak kecamatan agar dampaknya lebih dahsyat lagi untuk pencapaian graduasi. Karena sebelumnya kami hanya melakukan kunjungan rumah-rumah KPM tapi tidak menggunakan labelisasi. Kami hanya melakukan pendekatan secara kekeluargaan, apakah benar laporan-laporan yang masuk kepada kami. Nah, itu pun kami tidak memiliki wewenang untuk menggraduasi secara paksa. Jadi kami hanya ingin istilahnya tabayun atau mencari tahu kebenarannya. Jika memang benar keluarga tersebut telah sejahtera, maka kita atau kami menceritakan tentang aturan di program keluarga harapan, bahwa program keluarga harapan diperuntukkan untuk keluarga-keluarga yang dalam kategori prasejahtera. Jika telah keluarga tersebut mencapai kesejahteraannya, maka sudah tidak layak lagi untuk menerima PKH. Dan alhamdulillah teknik itu yang kita gunakan banyak yang sadar, karena kami yakin rezeki sudah ada yang atur seperti itu. Dan alhamdulillah pencapaian program graduasi kami di tahun lalu standar, dan di tahun ini kami ingin membuat gebrakan baru dengan cara labelisasi agar laporan-laporan yang selama ini masuk ke kami ataupun di koordinator kabupaten dan juga dinas sosial bisa ada jalan keluarnya atau terselesaikan. Karena kami yakin jika tidak ada penindakan ataupun istilahnya pelaksanaan yang lebih ketat lagi untuk pengawasan, program kami pun tidak akan bisa berhasil 100%. Dan kami juga menghimbau kepada sahabat sosial di luar wilayah kami ataupun dimanapun Anda berada, jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan jika terdapat keluarga PKH yang telah sejahtera kepada pendamping. Dan kami sarankan untuk jika membuat laporan sesuai dengan kondisi yang ada pada KPM tersebut. Contoh memiliki motor atau memiliki sawah ataupun memiliki gedung walet dan lain-lain. Itu secara tertulis dengan diceritakan tentang asetnya. Jadi tidak hanya laporan bahwa si keluarga A ini telah sejahtera, kenapa masih mendapatkan program keluarga harapan. Karena di program keluarga harapan kami telah melakukan pelengkapan data. Jadi data mereka itu atau KPM PKH di pendamping itu sudah diisi di elektronik PKH atau EPKH, dan itu sudah dicatat semuanya, kepemilikan rumah, lahan, motor dan lain-lain. Tapi di situ mungkin kategorinya masih layak untuk dibantu sehingga bantuannya masih cair. Tapi jika ada aset-aset yang disembunyikan yang tidak terbaca atau tidak tercatat oleh pendamping program keluarga harapan, masyarakat bisa membuat pengaduan secara tertulis kepada pendamping.
Jadi dan di program Keluarga Harapan pun ada namanya call center program Keluarga Harapan yang berada di Jakarta. Nanti kami akan tampilkan di layar tentang call center program Keluarga Harapan karena di program Keluarga Harapan kami mengutamakan transparansi dan profesionalitas dalam menjalankan kerja kami. Kami tidak menspesialkan salah satu KPM, kami menspesialkan seluruh KPM dampingan kami. Jadi jika ada beredar kemarin di beberapa media online mengatakan bahwa pendamping itu melakukan pendataan, itu salah karena kami tidak pernah melakukan pendataan secara langsung. Kami hanya pengguna data yang diberikan tugas untuk memvalidasi data yang sudah ada, apakah itu memiliki komponen atau tidak, standarnya prasejahtera atau tidak. Nah, itulah proses namanya validasi, dan di validasi itu kami yakin masih ada beberapa yang istilahnya human error, dan itulah yang kami targetkan dengan adanya labelisasi. Human error yang dalam validasi itu bisa terbaca dan bisa segera diselesaikan. Jika graduasi semakin banyak, maka memberikan peluang untuk masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan yang datanya ada dalam DTKS itu bisa menjadi peserta di program Keluarga Harapan. Jadi di program Keluarga Harapan itu tidak melakukan pendaftaran. Jadi di program Keluarga Harapan itu menggunakan data yang ada di DTKS. Contohnya dalam penambahan KPM perluasan beberapa bulan yang lalu itu menggunakan data DTKS penerima BPNT. Jadi di penerima BPNT ada yang diusulkan menjadi penerima program Keluarga Harapan karena di program Keluarga Harapan ada kota yang kosong. Dan kami melakukan validasi kepesertaan dan ada beberapa yang lolos dan ada yang tidak. Nah, kenapa bisa lolos di program Keluarga Harapan? Karena keluarganya memiliki komponen PKH, yaitu balita, ibu hamil, anak sekolah, lanjut usia, disabilitas. Jika keluarga tersebut tidak memiliki komponen PKH, maka walaupun terdaftar di DTKS dan penerima BPNT, maka di PKH-nya tidak lolos karena di program Keluarga Harapan itu adalah program bersyarat. Dan mungkin itu dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar video-video terbaru kami bisa langsung diterima oleh sahabat sosial.